Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak yang tidak tahu kalau HP yang akan kita bahas kali ini adalah HP 2 jutaan yang sangat worth it dari Vivo. Dan poin menariknya, dari harga awal 3,4 juta, sekarang HP ini dijual dengan harga cuma 2,6 jutaan saja. Artinya sudah turun harga sekitar 800 ribuan. Jadi semakin menarik untuk dibahas. Dan daripada tambah penasaran, gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Buat kamu yang belum tahu, ini adalah Vivo Y33T, HP 3 jutaan dari Vivo yang rilis sejak akhir tahun 2021 dan sekarang sudah turun harga. Tapi walaupun sudah lebih dari 1 tahun, untuk saat ini HP ini masih sangat menarik untuk dilirik. Seperti dari segi desain, sudah memiliki tampilan yang mewah, tidak terkesan murah sama sekali, terutama di bagian kombinasi warnanya. Dan yang saya suka, HP ini memiliki ketebalan bodi yang cukup tipis, hanya 8,0 mm dengan build quality yang juga terasa solid dan kokoh, jadi nyaman saat digenggam. Lanjut untuk bagian layar, HP ini memang masih menggunakan konsep outer drop screen dengan bezel tidak bisa dibilang tipis, sehingga terlihat kurang kekinian. Tapi kalau untuk kualitas layarnya, kamu tidak usah khawatir. Menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan didukung dengan P3 display color gamut. Jadi saturasi warna yang dihasilkan sudah bagus, terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, tidak kalah dengan panel AMOLED. Dan yang penting nyaman saat digunakan, baik hanya sekedar scrolling atau main game sekalipun. Karena selain warnanya bagus, untuk sentuhan layarnya juga responsif. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang besar, 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Lalu untuk dapur pacunya ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz yang beroperasi hanya 6 nanometer. Untuk spesifikasinya di sini sama persis dengan Vivo Y35 yang dijual dengan harga 3,2 juta. Mulai dari kapasitas memori sampai seri chipset yang digunakan. Dan sedikit info, Vivo Y36 yang dijual dengan harga 3,4 juta juga ditenagai dengan chipset Snapdragon 680. Jadi cukup menarik pastinya. Harga beda jauh tapi memiliki spesifikasi yang sama dengan HP 3 jutaan. Lalu untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Untuk sensor giroskopnya juga sudah menggunakan hardware giro. Tapi kalau untuk sensor NFC sayangnya di sini tidak ada. Dan sekarang untuk performanya, HP ini sudah cukup bisa diandalkan, khususnya di kelas harga 2 jutaan. Pokoknya kalau hanya untuk kebutuhan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau sekedar belanja online sudah pasti lancar jaya. Dan untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai ultra dan frame rate maksimal hingga high. Di sini saya coba beberapa kali permainan, untuk gameplaynya terasa sangat playable dan performanya juga tergolong stabil, baik saat 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame. Pokoknya untuk game yang satu ini di sini sudah lancar jaya, hampir tidak ada kendala yang berarti. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, di sini grafik yang terbuka memang tidak tinggi, hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tapi kalau untuk gameplaynya, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik, hampir tidak ada kendala yang berarti. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan responsif, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena seperti yang kita tahu, chipset Snapdragon 680 cukup bisa diandalkan. Buat kebutuhan kasual oke, untuk kebutuhan main game juga masih hayu. Dan poin menariknya adalah Vivo Y33T dijual dengan harga 2 jutaan. Tapi kalau untuk urusan performa tidak kalah dengan Vivo Y35, bahkan Vivo Y36 yang memiliki harga di atas 3 juta. Geser ke bagian baterai, Vivo Y33T memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt. Yang dimana untuk isi daya dari 10 sampai full 100% butuh waktu sekitar 2 jam 10 menit, tergolong standar untuk kelas harganya. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya di sini tergolong awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer, jadi lebih hemat daya. Pokoknya yang jelas kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai, baterai di HP ini bisa diandalkan. Dalam satu hari cukup charging 1 kali. Sedangkan untuk operating sistemnya, saat baru buka box, HP ini masih berjalan di Android 11 basis Vantos OS 11. Tapi tidak usah khawatir karena setelah dipakai nanti akan dapat update. Di sini untuk urusan sistem, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena UI di HP Vivo cukup user friendly, mampu berjalan dengan baik dan optimal.
Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti kutub 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Dan dari segi dapur pacu, jujur HP ini sangat menarik karena memiliki kapasitas memori yang besar, chipset lumayan, performa lancar, UI nyaman, serta baterainya irit. Dan yang jelas, apa yang kita dapat hampir sama dengan Vivo Y35 yang dijual dengan harga lebih mahal. Lanjut untuk kameranya, di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Di sini untuk besaran megapiksel yang digunakan ternyata juga sama dengan Vivo Y35. Jadi sudah lumayan besar di kelas harga 2 jutaan. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga sudah banyak, hampir semua ada. Tapi kalau untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video atau AIS. Sedangkan untuk hasil jepretan fotonya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus ciri khas Vivo. Gambarnya terlihat tajam, detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus. Lalu saat foto di outdoor, kualitas foto yang dihasilkan juga tidak kalah bagus, terutama untuk foto objek dengan jarak yang dekat seperti ini. Mungkin yang perlu kamu perhatikan, saat foto pemandangan, saturasi warnanya terlihat standar saja, bukan tipikal yang ngejreng banget, mirip dengan Vivo Y35 dan Y36. Lanjut untuk hasil kamera selfie-nya, kamu tidak perlu khawatir, karena HP ini sudah dibekali dengan kamera 16 megapiksel, cukup besar di kelas harganya. Jadi untuk hasil jepretan fotonya sudah pasti bagus, terlihat tajam serta detail. Dan untuk komposisi warnanya juga cukup fresh, cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya untuk urusan perfotoan, HP ini sudah sangat bisa diandalkan di kelas harganya, baik kamera belakang maupun depan. Dan masih soal kamera, untuk perekaman video hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini untuk resolusinya hanya mentok di resolusi 1080 piksel. Dan untuk kualitas video kamera belakang, jujur kalau buat saya pribadi terlihat standar saja di kelas harganya, terutama di bagian saturasi warna yang kurang fresh. Tapi kalau untuk video kamera depan, kamu tidak perlu khawatir, karena hasilnya sudah bagus, terlihat jelas dan tajam, dengan saturasi warna yang juga terlihat cukup fresh dan berwarna. Pokoknya yang jelas, untuk harga 2 jutaan, kamera dari Vivo Y33T ini sudah sangat bisa diandalkan menurut saya, baik untuk urusan foto maupun video. Dan itulah tadi pembahasan kita tentang Vivo Y33T. Dari semua poin yang ditawarkan, untuk harga 2 jutaan, HP ini jelas sangat menarik untuk dilirik karena menawarkan banyak kelebihan. Mulai dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah dan kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori besar, chipset lumayan, performa lancar, baterai awet, dan UI-nya nyaman saat digunakan. Sedangkan untuk sektor kamera, HP ini juga sudah bisa diandalkan, baik untuk urusan foto maupun video. Dan yang paling penting, apa yang ditawarkan HP ini mirip dengan Vivo Y35 yang dijual dengan harga lebih mahal. Jadi kalau kamu lagi cari HP 2 jutaan yang bagus, bisa diandalkan dan awet untuk jangka panjang, Vivo Y33T ini bisa kamu jadikan opsi atau pilihan, mumpung stoknya masih ada. Tapi sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.